Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan pembinaan dan pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Disa Putri Awalia dengan NPM 22304. Dan juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Indah Raini Putri dengan NPM 22310, Priscilla Akasya dengan NPM 22317, dan Amelia Vega dengan NPM 22319. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dalam pasal 3 UPK menyatakan bahwa UPK memiliki tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses untuk mendapatkan informasi, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Atas tujuan UPK tersebut, maka dibentuklah beberapa lembaga demi mencapai tujuan tersebut. Salah satunya ialah dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK dibentuk sebagai badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Selain itu, BPSK juga dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Dengan terbentuknya lembaga BPSK ini, diharapkan konsumen dapat dengan mudah memperjuangkan hak-haknya, juga dapat mendorong pelaku usaha agar dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa bertanggung jawab. Kemudian pengertian dari BPSK. BPSK merupakan salah satu lembaga kuasi yudisial atau semi pengadilan yang merupakan lembaga-lembaga yang memiliki sifat mengadili namun tidak dapat dikatakan sebagai pengadilan. Berdasarkan undang-undang, lembaga tersebut diberikan wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan, menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UPK. Dalam menangani penyelesaian sengketa ini, yang berwenang untuk menentukan siapa yang menjadi majelis dalam menyelesaikan sengketa adalah Ketua BPSK dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat ingkrah pada umumnya. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam pasal 45 UPK yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui proses litigasi ataupun non-litigasi yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UPK, khususnya pada pasal 45 ayat 2 yang membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kemudian BPSK berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 strip M strip DAG /Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga pengadilan khusus konsumen yang diatur peradilan umum atau non-litigasi yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara cepat, sederhana, dan murah. Kemudian pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan yang terakhir, putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 UPK Junto pasal 42 ayat 1. Selanjutnya, tugas dan fungsi BPSK. Yang pertama, menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selanjutnya, memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian, melaporkan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada penyidik umum, lalu menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen mengenai pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli atau siapapun yang dianggap mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK. Selanjutnya, mendapatkan pemeriksaan dan menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk penyelidikan dan pemeriksaan. Selanjutnya, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Lalu memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, nomor 1, penyelesaian sengketa. Mediasi dan konsiliasi memfasilitasi mediasi dan konsiliasi antara konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai penyelesaian yang disepakati. Lalu, arbitrase menyediakan proses arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa jika mediasi dan konsiliasi tidak berhasil. Yang kedua, edukasi konsumen. Sosialisasi dan penyuluhan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak konsumen serta cara menyelesaikan sengketa konsumen. Selanjutnya, informasi dan advokasi menyediakan informasi mengenai perlindungan konsumen dan mengadvokasikan hak-hak konsumen. Yang ketiga, pengawasan pelaku usaha. Pengawasan terhadap pelaku usaha mengawasi kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perlindungan konsumen. Yang terakhir, penegakan hukum menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kemudian ada pembinaan BPSK. BPSK sering melibatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajibannya. Berbagai kampanye edukasi dilakukan melalui media massa, seminar, dan lokarya untuk menjangkau masyarakat luas. Di sisi lain, pelaku usaha juga diberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku agar mereka dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Berikut adalah beberapa program dan tugas utama BPSK. Yang pertama ada penyelesaian sengketa konsumen. BPSK bertugas menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, proses mediasi secara damai dengan bantuan pihak ketiga. Konsiliasi, penyelesaian sengketa dengan kesepakatan antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Kemudian ada arbitrase, penyelesaian sengketa yang melibatkan keputusan yang mengikat oleh BPSK. Yang kedua, pemberian perlindungan konsumen. BPSK memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sosialisasi hak dan kewajiban konsumen. BPSK melakukan edukasi dan bersosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen, kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan cara menyelesaikan sengketa konsumen. Yang ketiga, pengawasan terhadap pelaku usaha. BPSK memantau dan mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak melanggar hak-hak konsumen. Selanjutnya, pemberian rekomendasi. BPSK memberikan rekomendasi kepada pihak terkait termasuk pemerintah terkait kebijakan yang melindungi konsumen. Yang kelima, pelayanan pengaduan konsumen. BPSK menerima laporan atau pengaduan dari konsumen terkait pelanggaran atau perselisihan dengan pelaku usaha. Salah satu program BPSK adalah BPSK Goes to School, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada pelajar SMA atau SMK. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang pentingnya menjadi konsumen yang cerdas dan bijak. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga lain. BPSK sering menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kerjasama ini mencakup aspek teknis, hukum, maupun edukasi. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain Kementerian Perdagangan. Sebagai lembaga yang membawahi perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan memberikan dukungan berupa pelatihan regulasi, pedoman teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Yang kedua, pemerintah daerah BPSK. Pemerintah daerah. BPSK bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di tingkat lokal, serta untuk memastikan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Kemudian, Lembaga Perlindungan Konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM.
Dalam beberapa kasus, BPSK berkolaborasi dengan LPKSM untuk membantu memberikan pendampingan kepada konsumen yang membutuhkan bantuan hukum. Kemudian ada pengadilan negeri. Untuk kasus yang memerlukan tindak lanjut di tingkat hukum, BPSK bekerja sama dengan pengadilan negeri dalam menjalankan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketiga, contoh pelatihan dan workshop. Pelatihan dan workshop menjadi salah satu kegiatan utama dalam pembinaan BPSK. Berikut adalah beberapa contoh pelatihan yang sering dilakukan. Yang pertama, ada pelatihan hukum perlindungan konsumen. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman anggota BPSK tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Anggota juga dibekali kemampuan untuk memahami peraturan tambahan yang relevan seperti peraturan perdagangan elektronik. Yang kedua, workshop penyelesaian sengketa alternatif. Dalam workshop ini, anggota BPSK dilatih untuk menyelesaikan sengketa melalui pendekatan mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Peserta belajar cara memfasilitasi pertemuan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat menghasilkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Yang ketiga, sertifikasi mediator. Sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme, beberapa anggota BPSK diarahkan untuk mengikuti program sertifikasi mediator yang diakui secara nasional. Program ini memastikan bahwa mediator memiliki kemampuan standar dalam menangani sengketa. Kemudian, pelatihan komunikasi dan negosiasi. Dalam menangani sengketa, keterampilan komunikasi sangat penting. Pelatihan ini membantu anggota BPSK untuk berkomunikasi secara efektif dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dipahami selama proses penyelesaian sengketa. Kemudian, workshop digitalisasi sistem pengaduan. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, anggota BPSK dilatih dalam penggunaan sistem digital untuk mengelola pengaduan konsumen. Workshop ini meliputi pengelolaan data, pengarsipan elektronik, dan penggunaan aplikasi berbasis web. Kemudian sosialisasi dan edukasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Lalu selanjutnya ada pengawasan BPSK yang dimana berdasarkan mekanisme pengawasan BPSK. Pengawasan ini sangat penting untuk melindungi hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Yang pertama ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti lembaga mediasi atau arbitrase berfungsi sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha. Proses ini dimulai dengan pengaduan resmi dari konsumen yang merasa dirugikan, yang dimana badan tersebut akan menilai kelayakan pengaduan dan menentukan langkah selanjutnya, baik melalui mediasi maupun arbitrase. Yang kedua itu ada pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh badan yang memiliki kewenangan, seperti Kementerian Perdagangan atau Lembaga Perlindungan Konsumen. Badan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang diikuti oleh lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Mereka juga dapat melakukan audit berkala untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan efektivitas penyelesaian sengketa yang dilakukan. Yang ketiga, ada mekanisme pengawasan juga mencakup pembentukan sistem pelaporan yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa. Melalui sistem ini, konsumen dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan sistem, yang kemudian badan pengawas akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi atau rekomendasi perbaikan kepada lembaga penyelesaian sengketanya. Selanjutnya yang keempat, pentingnya edukasi bagi konsumen tidak dapat diabaikan. Banyak badan penyelesaian sengketa melaksanakan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan proses penyelesaian sengketa. Dengan memberikan informasi yang jelas, konsumen dapat lebih aktif terlibat dalam proses dan mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadinya sengketa.
Yang kelima itu ada transparansi dalam pengambilan keputusan dan publikasi hasil penyelesaian sengketa dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan. Lembaga penyelesaian sengketa diharapkan untuk mempublikasikan laporan berkala mengenai jumlah kasus yang ditangani, hasil penyelesaian, dan analisis terhadap tren sengketa konsumen. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitasnya, tetapi juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pola dan praktik yang sering terjadi dalam sengketa konsumen. Dengan ini, mekanisme pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi konsumen dan pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa yang ada. Lalu ada dalam penanganan sanksi dan tindakannya. Sanksi, badan pengawas seperti Kementerian Perdagangan atau Lembaga Pelindungan Konsumen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, seperti penanganan kasus yang tidak transparan atau keputusan yang tidak adil, badan pengawas dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa peringatan tertulis, denda, atau bahkan pencabutan izin operasional lembaga penyelesaian sengketa. Lalu ada tindakannya. Tindakan korektif ini juga dapat diambil. Hal ini mencakup rekomendasi perbaikan terhadap prosedur yang diterapkan oleh lembaga penyelesaian sengketa, serta pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani sengketa. Dalam beberapa kasus, badan pengawas dapat meminta lembaga penyelesaian sengketa untuk melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan yang telah diambil jika terbukti bahwa prosesnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Berdasarkan laporan dan evaluasi BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK ini dan Kementerian Perdagangan dalam laporan dan evaluasi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, transparan, dan efektif. Dalam laporan tersebut biasanya terdapat analisis terhadap jumlah sengketa yang masuk, jenis sengketa, serta waktu penyelesaiannya. Evaluasi juga mencakup kepuasan konsumen terhadap hasil penyelesaian dan kinerja BPSK. Selain itu, pengawasan mencakup pemantauan perilaku pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Rekomendasi perbaikan seringkali dihasilkan dari evaluasi ini, guna meningkatkan kualitas layanan dan pelindungan konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan praktik bisnisnya. Dengan ini, pengawasan yang efektif diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya ada mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta menciptakan keadilan dalam hubungan bisnis. Yang pertama itu ada pendaftaran sengketa. Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pendaftaran laporan sengketa oleh konsumen kepada BPSK. Konsumen harus menyampaikan bukti-bukti yang mendukung seperti kwitansi, bukti transaksi, dan dokumen terkait lainnya. Pendaftaran ini penting untuk memastikan bahwa BPSK memiliki informasi yang cukup untuk memproses sengketa. Yang kedua, verifikasi dan pemeriksaan. Setelah pendaftaran, BPSK akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk. Tim BPSK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan keabsahan klaim. Jika diperlukan, BPSK dapat memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fakta terkait sengketa dipahami dengan baik. Yang ketiga, ada mediasi. Jika verifikasi menunjukkan bahwa sengketa layak untuk diproses, BPSK akan melakukan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha. Mediasi adalah langkah yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melanjutkan ke tahap formal. BPSK berperan sebagai mediator yang netral, membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang keempat itu ada putusan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, BPSK akan melanjutkan ke tahap adjudikasi. Dalam tahap ini, BPSK akan mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Putusan BPSK bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, dan jika salah satu pihak tidak memenuhi putusan, maka dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pelaksanaan putusan. Setelah putusan dikeluarkan, BPSK akan memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat melaporkan kembali kepada BPSK untuk mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut. BPSK berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang tidak patuh. Dan yang terakhir, edukasi dan sosialisasi. Selain menangani sengketa, BPSK juga memiliki peran penting dalam edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka.
BPSK menyelenggarakan sosialisasi dan seminar untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen. Selanjutnya, ada RUU Ketentuan Pengalihan. Pasal 93 mengatur mengenai ketentuan peralihan ketika undang-undang baru ini mulai berlaku. Poin-poin penting dalam pasal ini adalah poin A. Semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang bertujuan melindungi konsumen tetap berlaku, kecuali jika ada ketentuan khusus dalam undang-undang ini yang mengaturnya. Poin B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah ada akan tetap menjalankan tugasnya hingga terjadi perubahan organisasi sesuai dengan undang-undang ini. Poin C dan D. Jumlah anggota masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan mengikuti ketentuan yang ada dalam undang-undang ini. Pasal 94 menetapkan bahwa dalam waktu paling lama 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus melakukan penyesuaian sesuai ketentuan baru. Pasal 95 mengatur perubahan nomenklatur dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen yang juga harus dilakukan dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Perlindungan konsumen tidak hanya melibatkan pengaturan hukum, tetapi juga penegakan hak konsumen secara efektif. Hukum perlindungan konsumen harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, di mana perubahan nomenklatur di pasal 95 sangat relevan. Proses penyelesaian sengketa yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Pentingnya ketentuan peralihan dalam pasal 93 menunjukkan bahwa transisi ke undang-undang baru harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengganggu perlindungan yang sudah ada. Pasal 94 menyoroti pentingnya kesiapan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk beradaptasi dengan ketentuan baru. Melalui ketentuan peralihannya, memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen tetap terjaga selama masa transisi. Lalu, analisis kekurangan dan kelebihan BPSK. Kekurangan BPSK yang pertama, keterbatasan kewenangan dan struktur. BPSK bukan lembaga peradilan sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan putusannya, kecuali jika para pihak setuju untuk melakukannya secara sukarela. Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen hanya sebatas mediator. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik BPSK ke tingkat provinsi menyebabkan kekurangan dana dan penutupan BPSK di banyak kabupaten atau kota. Yang kedua, ada keterbatasan hukum dan regulasi. Kurangnya mekanisme legislasi, aturan teknis, dan kekurangan prosedural dalam UPK mempersulit pelaksanaannya. Lalu pengaturan mengenai BPSK itu kurang memadai sehingga kekurangan efektifnya peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Lalu yang ketiga ada kualitas BPSK. Pengangkatan anggota BPSK lebih menekankan pada keterwakilan unsur konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah daripada kemampuan anggota BPSK untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini menyebabkan anggota BPSK tidak menguasai materi pokok sengketa. Lalu yang keempat ada keterbatasan jangkauan. BPSK hanya ada di beberapa kota saja. Banyak daerah di Indonesia belum terjangkau oleh lembaga BPSK sehingga sulit untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen melalui jalur di luar persidangan. Kelebihan BPSK, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK menyediakan wadah atau lembaga yang dapat membantu untuk menyelesaikan konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. UUPK menginginkan agar penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang murah. Penyelesaian sengketa di BPSK relatif murah, cepat, dan final. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. BPSK menawarkan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Potensi perbaikan melalui RUU mempertegas keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa, mempertegas mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa, mengatur hubungan antara BPSK dengan lembaga peradilan, mempertegas keputusan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat. Lembaga legislatif harus segera membuat penyempurnaan regulasi terhadap lembaga BPSK karena aturannya ini sudah dinilai tidak efektif lagi dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap konsumen.
Selanjutnya itu ada contoh kasus rumah sakit swasta. Latar belakangnya, seorang konsumen, sebut saja Bapak A, melaporkan rumah sakit swasta XYZ ke BPSK setelah kematian istrinya yang diduga akibat malapraktik. Menurut Bapak A, rumah sakit telah melakukan kelalaian dalam penanganan medis yang menyebabkan kondisi istrinya semakin memburuk. Kronologi kasusnya, kondisi awal, istri Bapak A dirawat di rumah sakit XYZ dengan keluhan demam tinggi dan nyeri tubuh. Diagnosa dan perawatan, dokter yang bertugas mendiagnosis istri Bapak A dengan infeksi virus dan memberikan obat-obatan tertentu menjadikan kondisinya memburuk. Setelah 2 hari menjalani perawatan, kondisi istri Bapak A semakin memburuk dengan gejala tambahan seperti sesak nafas dan penurunan kesadaran. Penanganan gawat daruratnya, istri Bapak A dipindahkan ke ruang gawat darurat, namun setelah beberapa jam istri Bapak A dinyatakan meninggal dunia. Pengaduan ke BPSK-nya, Bapak A mengajukan pengaduan ke BPSK dengan tuduhan bahwa rumah sakit XYZ telah melakukan kelalaian medis yang menyebabkan kematian istrinya. Bapak A menuntut kompensasi atas biaya pengobatan dan pemakaman, serta ganti rugi atas penderitaan emosional yang dialaminya. Proses di BPSK-nya, yang pertama mediasi, BPSK memfasilitasi mediasi antara Bapak A dan pihak rumah sakit. Selama mediasi, Bapak A menjelaskan secara rinci kronologi kejadian dan keluhannya. Terus pemeriksaan dokumennya. BPSK meminta rumah sakit untuk menyediakan rekaman medis, laporan pemeriksaan dokter, dan dokumen lain yang relevan. Selanjutnya sidang. Setelah mediasi tidak mencapai kesepakatan, BPSK mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi, termasuk dokter yang merawat istri Bapak A. Lalu putusan BPSK, setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan sidang, BPSK memutuskan bahwa rumah sakit XYZ telah melakukan kelalaian medis yang berkontribusi pada kematian istri Bapak A. BPSK memerintahkan rumah sakit untuk membayar kompensasi kepada Bapak A, meliputi yang pertama, ganti rugi, biaya pengobatan dan pemakaman. Yang kedua, ganti rugi atas penderitaan emosional Bapak A. Lalu tindak lanjutnya, pihak rumah sakit menerima putusan BPSK dan membayarkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kasus ini menjadi contoh penting tentang perlindungan. Yang terakhir, kesimpulan, BPSK berfungsi sebagai mediator dan arbitrator dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, memberikan akses keadilan yang lebih mudah dan cepat bagi konsumen. Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, BPSK diberi wewenang untuk menangani keluhan konsumen secara efektif, sehingga mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sedang dibahas juga diharapkan dapat memperkuat peran BPSK dengan memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan aturan yang lebih tegas. Dengan menekan pentingnya edukasi konsumen, transparansi, dan akuntabilitas pelaku usaha, rancangan ini berpotensi meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan yang diterima oleh konsumen. Secara keseluruhan, keberadaan BPSK yang didukung oleh landasan hukum yang jelas sangat vital dalam menciptakan iklim perdagangan yang adil dan melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.